Assalamualaikum semua. Kisah kali ini kita akan menceritakan tentang berita tentang kehamilan Nyi Roro Kidul setelah Gus Ikdam menjenguknya di istana. Bagaimana bisa? Ikuti kisahnya dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga hidup kalian mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam itu, pesan tak terduga datang kepada Gus Ikdam melalui salah satu santrinya. Seorang utusan dari Laut Selatan telah tiba, membawa pesan penting dari Nyi Roro Kidul. Suasana pesantren yang biasanya tenang menjadi sedikit tegang dengan kedatangan makhluk gaib tersebut. Tidak semua orang dapat melihat wujudnya. Namun aura keberadaannya begitu kuat, membuat bulu kuduk siapapun yang ada di sekitar meremang. Utusan itu menyampaikan bahwa Nyi Roro Kidul sedang mengalami sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Sebuah perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia merasa ada kehidupan yang berkembang dalam dirinya. Sesuatu yang seharusnya mustahil bagi seorang penguasa gaib seperti dirinya. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama, mencoba memahami maksud dari pesan tersebut. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Nyi Roro Kidul bukan sembarang makhluk gaib. Ia adalah ratu dari dimensi lain yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Jika terjadi sesuatu yang tidak wajar, maka dampaknya bisa meluas, bahkan mempengaruhi keseimbangan antara dunia manusia dan dunia. Dengan pemikiran itu, Gus Ikdam memutuskan untuk segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Ia tidak bisa mengabaikan tuntutan penguasa Laut Selatan, terutama jika hal ini bisa membawa ancaman yang lebih besar. Setelah berdiskusi dengan para santrinya, Gus Ikdam bersiap melakukan perjalanan spiritual untuk mencari tahu lebih dalam. Namun, sebelum ia memulai ritualnya, sang utusan kembali berbicara dengan suara yang lebih dalam dan penuh kewibawaan. Ia mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul ingin bertemu langsung dengan Gus Ikdam di istananya. Undangan ini bukan sekadar panggilan biasa, melainkan panggilan darurat. Seolah-olah waktu semakin mendesak, dan hanya kehadiran Gus Ikdam yang bisa memberikan jawaban atas misteri ini. Tanpa ragu, Gus Ikdam menerima panggilan itu, bersiap memasuki dunia yang tidak semua manusia bisa datangi, dimensi Laut Selatan, tempat bersemayamnya penguasa yang penuh misteri. Gus Ikdam mempersiapkan diri dengan penuh kehati-hatian sebelum melakukan perjalanan ke Laut Selatan. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan perjalanan spiritual yang memerlukan kesiapan mental dan fisik. Dengan mengenakan pakaian putih bersih dan membawa beberapa benda yang diperlukan untuk perlindungan, ia memulai ritual khusus. Para santrinya di sekitarnya membaca doa-doa agar perjalanan ini berjalan lancar. Tak lama kemudian, angin berhembus lebih kencang, dan suara ombak terdengar semakin jelas meski mereka masih jauh dari pantai. Tubuh Gus Ikdam mulai terasa ringan, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Perlahan, kesadarannya berpindah dari dunia manusia menuju dimensi gaib. Dalam sekejap, ia mendapati dirinya berdiri di tepian laut yang luas, dengan langit berwarna hijau kebiruan yang tidak seperti di dunia nyata. Di hadapannya, sebuah gerbang megah berdiri dengan cahaya berkilauan yang berasal dari batu-batu zamrud. Inilah pintu masuk istana Nyi Roro Kidul, tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang diizinkan. Begitu ia melangkah masuk, perasaan dingin membahayakan tubuhnya. Namun bukan dingin yang menyakitkan, melainkan kesejukan yang membawa ketenangan. Di dalam istana, Gus Ikdam disambut oleh beberapa pengawal yang memiliki wujud tidak biasa. Beberapa tampak seperti manusia dengan kulit kehijauan, sementara yang lain memiliki mata bersinar seperti permata. Mereka membawa ke sebuah ruangan besar yang dihiasi oleh tirai sutra dan hiasan laut yang begitu indah. Di tengah ruangan itu, duduklah Nyi Roro Kidul dalam balutan kebaya hijau zamrud. Wajahnya tampak anggun namun menyimpan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Tanpa basa-basi, Nyi Roro Kidul mulai berbicara dengan suara lembut namun penuh wibawa. Ia menjelaskan bahwa selama berabad-abad, dirinya telah menjadi penguasa Laut Selatan tanpa mengalami perubahan apapun. Namun, beberapa waktu terakhir, ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya, seolah-olah ada kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, dan bahkan tidak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Perasaan gelisah mulai menghantui dirinya, karena jika ia benar-benar tengah mengandung,
maka ini adalah fenomena yang belum pernah ada dalam sejarah makhluk gaib. Ia meminta bantuan Gus Ikdam untuk mencari jawaban atas misteri ini. Apakah ini kutukan, sebuah keajaiban, atau ada kekuatan lain yang sedang bermain di luar kendalinya? Gus Ikdam termenung mendengar pengakuan Nyi Roro Kidul. Sebagai seorang ulama, ia paham bahwa alam gaib memiliki hukum dan tatanan tersendiri yang berbeda dengan dunia manusia. Namun kabarnya Sang Ratu Laut Selatan merasakan tanda-tanda kehamilan sungguh di luar nalar. Dengan penuh rasa hormat, Gus Ikdam bertanya apakah ia pernah berhubungan dengan makhluk lain yang bisa menyebabkan hal ini. Nyi Roro Kidul menggeleng, matanya yang tajam menyiratkan kebingungan yang dalam. Aku tak pernah melakukan apapun yang bisa menyebabkan kehamilan ini, katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Namun, beberapa waktu terakhir, aku sering mengalami mimpi aneh, seolah-olah ada kekuatan besar yang masuk ke dalam tubuhku. Gus Ikdam mulai merenung. Dalam kepercayaan spiritual, ada banyak cara bagi makhluk gaib untuk berinteraksi dengan energi atau kekuatan lain, bahkan tanpa kontak fisik. Bisa jadi, kehamilan ini bukanlah akibat hubungan biologis, tetapi terwujud dari sebuah peristiwa spiritual yang lebih besar. Untuk mencari jawabannya, Gus Ikdam meminta izin untuk bermeditasi di istana itu, mencari petunjuk melalui jalan spiritual. Ia duduk bersila di ruang utama, menutup mata, dan mulai membaca doa-doa khusus. Seiring waktu, ia mulai merasakan kehadiran energi yang kuat, sesuatu yang asing tetapi juga sangat familiar. Tiba-tiba, ia melihat bayangan samar dari sesosok pria yang tampak tenang, mengenakan pakaian berwarna keemasan. Sosok itu tidak berbicara, tetapi menampilkan penuh arti. Seketika itu, Gus Ikdam merasa bahwa ada keterkaitan antara kehamilan Nyi Roro Kidul dengan sosok ini. Ketika ia mencoba mendekat dalam visinya, sosok tersebut menghilang, meninggalkan cahaya lembut yang mengamankan ruangan. Ia terbangun dari meditasinya dengan napas sedikit terengah-engah. Saya mendapat petunjuk, ujarnya pelan kepada sang ratu. Sepertinya ini bukan kehamilan biasa. Ada kekuatan lain yang terlibat, mungkin sebuah titisan dari zaman yang lebih tua. Nyi Roro Kidul menoleh, tampak memahami kata-kata itu dengan serius. Jika benar ini bukan kehamilan biologis, maka siapa atau apa yang sedang tumbuh di dalam dirinya? Ia menyadari bahwa ia harus mencari lebih dalam tentang sejarah dirinya sendiri dan asal-usul kekuatannya. Mungkin ada hal yang selama ini tersembunyi, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak menyadarinya. Dengan suara tenang namun tegas, ia meminta Gus Ikdam untuk membantu menggali misteri ini. Jika ini adalah titisan dari kekuatan lama, maka kita harus mencari tahu siapa atau apa yang sebenarnya sedang lahir kembali melalui tubuhku, katanya. Perjalanan baru pun dimulai, bukan hanya untuk memahami fenomena ini, tetapi juga untuk mengungkap rahasia besar yang telah lama terkubur di balik mitos-mitos yang mengelilingi Laut Selatan. Seiring berjalannya waktu, kehamilan misterius Nyi Roro Kidul semakin menunjukkan keanehan. Tidak seperti kehamilan manusia biasa, ia tidak mengalami perubahan fisik yang lazim, tetapi merasakan peningkatan energi luar biasa dalam dirinya. Setiap malam, ia bermimpi melihat lautan yang berubah warna, dari biru kehijauan menjadi merah darah, disertai suara-suara bisikan dalam bahasa yang tak dikenalnya. Mimpi itu terus berulang, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan. Gus Ikdam yang terus mendampingi sang ratu, mulai memahami bahwa fenomena ini bukan sekadar mitos, melainkan bagian dari peristiwa besar yang berkaitan dengan keseimbangan alam gaib. Ia pun mencoba menghubungi beberapa wali dan ulama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia spiritual. Dari mereka, ia mendapatkan sebuah petunjuk mengejutkan. Ada kemungkinan bahwa kehamilan ini bukan berasal dari rahim Nyi Roro Kidul sendiri, melainkan beralih dari energi purba yang hendak kembali ke dunia. Untuk menguji teori ini, Gus Ikdam dan sang ratu melakukan ritual khusus di tepi pantai, di mana energi mistis Laut Selatan paling kuat terasa. Dalam ritual tersebut, udara laut tiba-tiba bergemuruh tanpa sebab yang jelas, membentuk pusaran besar seolah-olah ingin menelan mereka. Dari dalam pusaran itu, muncul cahaya keemasan yang melayang di udara, membentuk simbol-simbol aneh sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Nyi Roro Kidul merasakan sesuatu yang bergerak dalam dirinya, bukan seperti janin yang berkembang, tetapi lebih seperti getaran energi yang berubah-ubah.
Ini bukan kehidupan seperti yang kita pahami, bisiknya dengan wajah penuh tanda tanya. Gus Ikdam menyadari bahwa kejadian ini menandakan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kehamilan. Bisa jadi, ini adalah kelahiran kembali dari sosok lama yang pernah memiliki hubungan dengan alam gaib, atau bahkan entitas yang ingin kembali merebut tahta spiritual di dunia manusia. Dengan segala keanehan yang terus berlangsung, Nyi Roro Kidul dan Gus Ikdam sepakat untuk mencari petunjuk lebih jauh ke dalam catatan sejarah kerajaan gaib. Mereka menemukan bahwa dalam legenda kuno, pernah ada makhluk yang disebut sebagai anak cahaya. Entitas yang lahir bukan dari darah dan daging, melainkan dari perpaduan kekuatan alam. Jika benar kehamilan ini adalah pertanda kelahiran anak cahaya, maka dunia gaib akan mengalami perubahan besar. Namun, tidak semua pihak senang dengan kemungkinan ini. Beberapa makhluk dari alam bawah mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan, seolah-olah mereka ingin menggagalkan apapun yang sedang terjadi. Nyi Roro Kidul menyadari bahwa takdirnya sebagai penguasa Laut Selatan akan segera diuji dalam skala yang belum pernah ia alami sebelumnya. Dengan penuh kewaspadaan, ia bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena apa yang terjadi di alam gaib selalu memiliki dampak bagi dunia manusia. Setelah ritual yang mengungkap pertanda kelahiran anak cahaya, suasana di kerajaan gaib Laut Selatan semakin memanas. Beberapa makhluk gaib yang selama ini setia kepada Nyi Roro Kidul mulai menunjukkan keraguan dan ketakutan akan perubahan besar yang akan terjadi. Mereka beranggapan bahwa kehadiran entitas baru ini dapat mengganggu keseimbangan yang telah lama terjaga. Bisikan-bisikan tentang ramalan kuno mulai menyebar, menyebutkan bahwa jika anak cahaya benar-benar lahir, maka akan ada dua kemungkinan besar. Dunia gaib akan mengalami era kemakmuran baru atau justru terjerumus dalam kekacauan yang tak terelakkan. Sementara itu, dari alam bawah, muncul kelompok makhluk kegelapan yang mulai menunjukkan keberadaan anak cahaya. Mereka percaya bahwa entitas ini adalah ancaman bagi kekuasaan mereka dan harus segera dihancurkan sebelum benar-benar lahir ke dunia. Konflik semakin terjadi ketika salah satu panglima Nyi Roro Kidul, yang dikenal sebagai Kiai Jagatseta, dirinya gagal dan memutuskan untuk bergabung dengan pihak yang menolak kelahiran anak cahaya. Keputusan ini mengejutkan kerajaan gaib, karena Jagatseta adalah salah satu sosok terkuat dan paling dihormati di Laut Selatan. Ia berpendapat bahwa kehamilan yang dialami Nyi Roro Kidul bukanlah berkah, melainkan ujian yang berpotensi menghancurkan seluruh tatanan spiritual. Pengkhianatan ini memicu perpecahan besar, dengan sebagian penghuni kerajaan tetap setia kepada sang ratu, sementara sebagian lainnya mulai merapat ke pihak pemberontak yang ingin menggagalkan lahirnya entitas misterius tersebut. Di tengah situasi yang semakin panas, Gus Ikdam mencoba menenangkan keadaan dengan pendekatan spiritual. Ia mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki hikmah dan bagian dari ketetapan ilahi. Namun sayangnya, tidak semua pihak bersedia menerima nasihatnya. Dengan semakin banyaknya makhluk gaib yang terpecah belah, Nyi Roro Kidul menghadapi dilema besar. Ia sadar bahwa jika tidak segera mengambil tindakan, perang besar di dunia akan menjadi kenyataan yang sulit dihindari. Di tengah pergolakan ini, ia kembali mengalami mimpi aneh yang semakin intens. Dalam mimpinya, ia melihat sosok cahaya putih yang direndam dengan suara lembut, seolah ingin menyampaikan pesan penting. Sosok itu mengatakan bahwa waktunya hampir tiba, dan Nyi Roro Kidul harus mempersiapkan diri untuk menerima takdirnya. Ketika terbangun, ia merasakan kekuatan dalam dirinya meningkat pesat, seolah-olah energi dari entitas yang dikandungnya semakin menyatu dengan jiwa. Dengan penuh keyakinan, ia akhirnya memutuskan untuk menghadapi ancaman ini dengan segala cara, karena ia tahu bahwa perubahan besar sedang menanti di depan. Di tengah gejolak yang melanda kerajaan Laut Selatan, momen yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Malam itu, langit tampak berbeda, bintang-bintang berpendar lebih terang, dan ombak di lautan beriak dengan pola yang tak biasa. Nyi Roro Kidul, yang selama ini menanggung beban takdir, merasakan energi luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Saat itu, ia menyadari bahwa kelahiran anak cahaya bukan sekadar ramalan, tetapi merupakan bagian dari kehendak ilahi yang tak bisa ditolak. Di sisi lain, para penentang semakin gigih dalam upaya mereka menggagalkan kelahiran ini. Pertempuran antara pasukan kerajaan dan kelompok pemberontak pun tak terelakkan. Makhluk-makhluk gaib yang dulu hidup dalam harmoni kini saling bertarung demi keyakinan masing-masing. Di tengah pertempuran yang berlangsung sengit,
Gus Ikdam muncul sebagai penengah. Dengan doa-doa dan kalimat tauhid yang ia lantunkan, energi spiritual mulai menyebar, termasuk niat jahat para pemberontak dan membuka hati mereka terhadap kenyataan bahwa kelahiran ini bukanlah ancaman, melainkan sebuah ketetapan yang harus diterima. Saat fajar mulai menyingsing, keajaiban terjadi. Cahaya emas muncul dari dalam istana kerajaan, menyebar ke seluruh penjuru laut dan langit, menandakan kelahiran entitas yang telah dinanti-nanti. Namun, sosok yang lahir bukanlah seorang bayi dalam wujud fisik, melainkan energi suci yang kemudian membentuk manifestasi cahaya yang menyatu dengan Nyi Roro Kidul. Kesadaran baru mengalir dalam dirinya. Ia bukan hanya seorang ratu penguasa lautan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dua alam. Dengan kekuatan barunya, ia menghentikan pertikaian dan memulihkan kerajaannya. Para makhluk gaib yang sebelumnya berselisih kini sadar bahwa mereka telah terperangkap dalam ketakutan yang salah. Gus Ikdam, yang menjadi saksi dari semua ini, memahami bahwa perjalanan spiritual yang mereka lalui bukan hanya tentang takdir Nyi Roro Kidul, tetapi juga tentang pemurnian hati dan penerimaan terhadap ketetapan Tuhan. Dengan berakhirnya pertempuran dan awal dari era baru, keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia pun kembali terjaga, menandai babak baru dalam legenda yang akan terus dikenang sepanjang masa. Di tengah gejolak yang melanda kerajaan Laut Selatan, momen yang telah lama dinantikan akhirnya tiba. Malam itu, langit tampak berbeda. Bintang-bintang berpendar lebih terang dari biasanya, seolah menjadi pertanda akan hadirnya sebuah peristiwa besar. Ombak di lautan beriak dengan pola yang tak biasa, menciptakan harmoni alam yang tak lazim. Angin berdesir pelan, membawa bisikan gaib yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Di dalam istana kerajaan, Nyi Roro Kidul duduk dalam keheningan, merasakan energi luar biasa mengalir dalam tubuhnya. Ia menyadari bahwa kelahiran anak cahaya bukan sekedar ramalan atau mitos turun-temurun, namun merupakan bagian dari kehendak ilahi yang tak bisa ditolak. Takdir yang selama ini menjadi misteri perlahan-lahan mulai terungkap, menuntunnya pada kesadaran baru tentang kedatangan yang jauh lebih besar dari sekedar penguasaan Laut Selatan. Sementara itu, di permukaan, terjadi kekacauan. Para penentang semakin gigih dalam upaya mereka menggagalkan kelahiran ini. Mereka meyakini bahwa kemunculan anak cahaya akan mengubah tatanan kekuasaan dan mengancam eksistensi mereka. Pertempuran antara pasukan kerajaan dan kelompok pemberontak pun tak terelakkan. Makhluk-makhluk gaib yang selama ini hidup dalam harmoni kini terpecah belah, berjuang demi keyakinan masing-masing. Suara gemuruh mantra dan energi magis memenuhi udara, menciptakan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di Laut Selatan. Di tengah kekacauan itu, Gus Ikdam, seorang ulama sakti yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ilmu kebatinan, muncul sebagai penengah. Dengan doa-doa dan kalimat tauhid yang ia lantunkan, energi spiritual mulai menyebar, termasuk niat jahat para pemberontak dan membuka hati mereka terhadap kenyataan bahwa kelahiran ini bukanlah ancaman, melainkan sebuah ketetapan yang harus diterima. Perlahan-lahan, cahaya kebenaran mulai mengikis kabut kebencian dan ketakutan yang selama ini mengamankan hati mereka. Saat fajar mulai menyingsing, keajaiban terjadi. Cahaya emas muncul dari dalam istana kerajaan, menyebar ke seluruh penjuru laut dan langit, menandakan kelahiran entitas yang telah dinanti-nanti. Namun sosok yang lahir bukanlah seorang bayi dalam wujud fisik, melainkan energi suci yang mewujudkan manifestasi cahaya yang kemudian menyatu dengan Nyi Roro Kidul. Kesadaran mengalir dalam dirinya. Ia bukan hanya seorang ratu penguasa lautan, tetapi juga menjaga keseimbangan antara dua alam, dunia manusia dan dunia gaib baru. Dengan kekuatan barunya, ia menghentikan pertikaian dan memulihkan kerajaannya. Para makhluk gaib yang sebelumnya berselisih kini sadar bahwa mereka telah terperangkap dalam ketakutan yang salah. Mereka menyadari bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan diterima sebagai bagian dari kehendak yang maha kuasa. Gus Ikdam, yang menjadi saksi dari semua ini, memahami bahwa perjalanan spiritual yang mereka lalui bukan hanya tentang takdir Nyi Roro Kidul, tetapi juga tentang pemurnian hati dan penerimaan terhadap ketetapan Tuhan. Dengan berakhirnya pertempuran dan awal dari era baru, keseimbangan antara dunia gaib dan dunia manusia pun kembali terjaga, menandai babak baru dalam legenda yang akan terus dikenang sepanjang masa. Pesan moral dari kisah ini, takdir adalah ketetapan yang harus diterima dengan kebijaksanaan.
Setiap kejadian dalam hidup, baik yang kita pahami maupun yang masih menjadi misteri, adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Seperti Nyi Roro Kidul yang akhirnya menerima peran besarnya dalam menjaga keseimbangan alam, kita juga harus belajar menerima takdir dengan hati yang ikhlas dan penuh kebijaksanaan. Ketakutan dan kebencian hanya akan membawa kehancuran. Pertempuran yang terjadi dalam kisah ini lahir dari ketakutan terhadap perubahan dan ketidaktahuan akan kebenaran. Hal ini mengajarkan bahwa rasa takut yang berlebihan dan prasangka buruk hanya akan membawa perpecahan. Dengan membuka hati dan pikiran, kita bisa melihat bahwa perubahan seringkali merupakan jalan menuju kebaikan. Kekuatan doa dan keimanan dapat mengubah segala hal. Dalam menghadapi kegelapan, doa dan keyakinan adalah cahaya yang mampu membimbing kita ke jalan yang benar. Gus Ikdam menunjukkan bahwa dengan keimanan yang kuat, bahkan pertarungan yang tampaknya mustahil pun bisa diredakan. Ini mengingatkan kita bahwa dalam setiap kesulitan, kembali kepada Tuhan adalah solusi terbaik. Persatuan dan kesadaran akan tujuan hidup adalah kunci kedamaian. Makhluk-makhluk gaib yang bertikai akhirnya menyadari bahwa mereka terjebak dalam ilusi permusuhan. Demikian pula dalam kehidupan, persatuan dan kesadaran akan tujuan bersama dapat membawa kedamaian. Kita harus belajar bekerja sama, saling memahami, dan mengutamakan kebaikan bersama di atas ego dan kepentingan pribadi.